Selamat pagi ya, hari ini hari Senin, semua orang mulai kerja ya, tanggal 4 Januari 2021. Ini orderan yang masuk sebenarnya kemarin hari Minggu karena kita tidak ada pengiriman, karena ini dikirimnya menggunakan Ninja Express ya, jadi agak sulit ya. Ini H7 diorder oleh Wuling, jadi ini bos besar ya, langganan saya. Jadi kalau Anda ke Bogor, ke kuliner di Surya Kencana ya, kalau buat Anda yang suka makan nasi campur bisa mampir. Kalau nggak salah nasi campurnya namanya Siang Wei ya, nasi campur, cuman itu non halal ya, di daerah Surya Kencana Bogor. Saya waktu itu pernah ke Surya Kencana Bogor, sebenarnya mau nyari ini bos bos saya, tapi nggak ketemu tempatnya ya. Katanya masuk dari Surya Kencana, pasar katanya ada di sebelah kanan ya. Boleh ya mampir ya kalau yang suka makan nasi campur, Siang Wei kalau nggak salah namanya, jadi non halal ya. Jadi ini bos saya sudah order beberapa kali, motornya juga waktu itu dia pakai Benelli yang Matic juga bikin di saya. Kebetulan beli mobil baru waktu itu pakai Wuling, juga beli HD 55. Nah kali ini mau mencoba menggunakan LED ya, karena kalau dia menurut dia balasnya hanya bertahan 1 tahun ya. Oke, kita coba lah ya, namanya LED, sudah berkembang LED, tapi HD yang dulu memang dipakai 55 watt ya, terang gitu. Nah kita coba kali ini pakai LED. Jadi mobilnya Wuling Convero ya. Wuling Convero low beamnya menggunakan proyektor. Proyektornya itu tipe halogen H7 ya. Saya rekomendasikan tipe Kri ini. Pemasangan jangan lupa ininya dulu. Sebenarnya bisa pasang sendiri nih. Kalau nggak bisa ya sudah, nanti bawa mobilnya ke Jakarta, kita pasangin ya. Tapi ini diorder melalui Bukalapak. Pengen pembayarannya di Bukalapak, nggak masalah ya. Tutup sih bisa dipasang ya, saya sudah pernah masang Convero, tutup bisa dipasang, jadi nggak perlu ragu untuk tutupnya ya. Tutup bisa dipasang, jadi tidak perlu bobok membobok, tapi memang lebih bagus dibelikan karet atau diperlebar, jadi supaya sirkulasi udara lebih bagus ya, seperti itu. H7 memang sulit-sulit gampang, karena bolam H7 satu jarang juga di Indonesia. Ada juga kadang-kadang wattnya, setelan fokusnya berbeda-beda. Seperti halogen itu dia adalah JDM ya, cut off-nya, bukan step cut off atau harmonize, tapi JDM. Nah makanya ininya perlu bisa di adjustable. Kadang-kadang kalau halogen itu suka ininya di arah jam 1, suka ininya di arah jam 11, ada yang di jam 12, ada yang di jam 6. Nah kalau LED ini full adjustable, jadi enak sekali. Pokoknya intinya vertikal, dan Anda juga bisa mengintip dari belakang. Karena proyektor, Anda nggak bisa lihat dari depan, kan lensa ya, jadi Anda harus lihat dari belakang. Anda posisinya bisa begini atau posisinya bisa begini, Anda juga bisa memutar ininya full adjustable, jadi enak sekali ya. Tinggal PNP, tinggal colok juga ya. Karetnya sih sebenarnya tutup belakangnya tinggal pasang juga tanpa perlu dibobok, tapi kalau diganti yang lebih gede lebih bagus ya. 30 watt 29,5 tuh 30 watt, maksimal. Luxnya berapa ya, nanti kita akan coba juga deh, karena ini produk lama, tapi kita akan mereview ulang. Kenapa? Karena saya baru ganti meja dan 2021, jadi kita kalibrasi ulang ya. Nah ini orderan selanjutnya nanti yang akan kita review. Seperti biasa di sini luxmeter ya, luxmeter, dan di sini ada patokannya ya. Patokannya itu di sini nih, tidak bermain curang ya, tapi untuk mengedukasi Anda bahwa oh segini loh gitu, yang Anda barang yang Anda beli itu segini gitu ya, wattnya, luxnya, terangnya. Jadi bukan buat untuk tipu menipu ya. Saya tidak mau Anda tertipu, dan saya juga kalau beli barang tidak mau ditipu. Jadi sama-sama lah ya. Saya juga berharap Anda puas, tapi ya namanya kepuasan orang kan berbeda-beda ya. Kita coba nyalakan dulu ya, silau banget nih ya, mencapai 3200 ya luxnya, 3300 tuh. Ini posisinya di sini tuh ya. Nih saya matikan ya, posisinya di situ, tidak untuk bermain curang ya. Jadi 3300 luxnya maksimal ya.
3300 maksimal 30 watt. Jadi sekitar per wattnya 100 lumenan ya. 110 lumen ya, kira-kira seperti itu. 3300. Standarisasi ini berubah ya, karena 2021 kita kalibrasi ulang, kita adjust ulang. Jarak dari sini ke situ adalah H4 halogen yang 55 1000 lux. Jadi kalau ini terangnya 3,33 kali lah lebih terang dari halogen ya. Dari halogen H4 standarnya ya. Oke, kita akan kirimkan hari ini juga menggunakan Ninja Express. Ninja Express di Bukalapak agak ribet ya, karena harus booking SMS segala macem ya. Biasanya saya sih ngedrop di counternya ya, tapi ya Ninja agak ribet. Tapi kita akan kirimkan juga. Nah, ini di order untuk Honda City kalau nggak salah ya. Nanti saya cek lagi. Nanti akan kita kalibrasi ini ya. Ini belum saya kalibrasi. Jadi kita sedang menyiapkan dulu paket-paketnya ya, satu persatu supaya nggak salah ya. Oke, nanti kita lanjut untuk kalibrasi tipe H4 ini untuk mobil Honda City kalau nggak salah ya. Oke, selamat pagi ya. Jadi ini orderan hari ini yang mau kita review ya. Barangnya seperti ini. Jadi Hella Gen 3 Square ya, modelnya model Hella. Ada yang bertanya pemasangannya PNP nggak ya? Mudah-mudahan PNP ya. Mestinya PNP karena dia sistemnya belakangnya adalah drat dan ininya kecil, bisa buat H4, buat HB3. Tadi pagi ada yang nanya saya buat HB3 Innova ya bisa, ininya kecil bro. Bracket H4, HB3, H11 ada semua di sini ya. Saya sertakan. Bohlamnya adalah 6000 Kelvin ya. Saya cuma punya satu macam tipe bohlamnya 6000 Kelvin dan dari CN Light ya. Requestnya memang seperti itu dari dulu. Buat bohlamnya saya dari CN Light ya. Angel Eyes-nya ini di request oleh Pak Anyo ya, Pak Ako, sorry Pak Ako. Angel Eyes-nya adalah warna biru ya. Kita akan segera kirimkan hari ini ya, seperti itu kotak. Ya. Angel Eyes-nya adalah kotak. Ya. Kita justru saat ini sedang mau mengetes ya. Jadi saya masih ada beberapa set proyektor tipe ini. Jadi kita mau menawarkan, ini stok lama tahun 2010 2011 lah ya, 2009 Hella Gen 3 Square. Ininya 3 in kira-kira ya. Modelnya model kotak 3 in. Lensanya sudah clear lens dan dia model Hella. Dia model Hella itu dalam arti begini. Dia punya solenoidnya seperti gunting, taktoknya seperti gunting ya, bukan seperti yang MH1 yang maju mundur. Dia seperti gunting dan solenoidnya gede ya, ada solenoidnya di bawah. Tuh, solenoidnya gede. Ya. Kumparannya gede. Jadi memang ciri khas Hella seperti itu. Gede. Beda seperti proyektor-proyektor MH1 yang made in China kecil-kecil solenoidnya. Makanya kebanyakan yang nyangkut. Ya. Warnanya biru. Jadi satu paket sudah termasuk inverter sepasang nih barangnya ya. Ya, inverter Angel Eyes sepasang. Stok lama bro semua ini, inverter Angel Eyes, bonus kabel set untuk proyektor dan balasnya ya. Ada screennya kaki 25 nih kalau nggak salah, 25 ampere ya kabel setnya. Bracketnya sudah termasuk juga, bohlamnya ya. Saat ini kita nanti akan ngetes dia punya bohlamnya ya, HID-nya maksudnya ya. Kita tes dulu solenoidnya. Solenoidnya kalau bergerak dia harus taktok. Nah, kencang ya. Banyak permasalahan proyektor aftermarket itu ya, solenoidnya bermasalah. Bermasalahnya begini, Pak, kok punya saya nggak bisa high low? Pak, high low saya kok nyangkut ya, banyak seperti itu. Nah, itu biasanya dari solenoidnya yang magnetnya lemah atau pairnya putus atau segala macam, banyak masalah. Tapi ini sudah 11 tahun ya, 11 tahun lebih dong ya, 2010 ke 2021 ya, 11 tahun ya.
solenoidnya masih bagus ya, kenceng ya. Jadi Anda bisa lihat sebenarnya di sini nih, kelihatan nggak tuh dari handphone saya ya, di sini ada solenoidnya bergerak sebenarnya, nggak kelihatan ya, susah nih ngasih lihatnya. Tuh kelihatan nggak ya, ada bagian yang bergerak seperti gunting ya. Jadi ini solenoidnya masih bagus. Yang satu lagi juga kita akan coba ya. Solenoid sendiri begini aja 10 watt loh ya, gede. Jadi buat narik tep 10 watt, 10 watt ya, 10 watt loh solenoidnya, Hella ya. Kalau MH1 paling 1 watt, memang sih irit listrik, cuman jadi tarikannya kurang ya, kurang ngegigit lah, kurang nendang lah ya, gitu ya. Nah kita akan coba bohlamnya ya. Kita akan coba nih bohlamnya ya. Anda satu paket seperti ini tinggal pasang saja, tapi Anda perlu beli balas sendiri. Saya ngomong apa adanya, saya orangnya to the point, tidak pernah mau muluk-muluk, tidak pernah mau banyak ini itu berpolemik. Saya nggak punya balas yang bagus. Kenapa? Karena saya sudah tidak import ya. Kalau saya import balas baru, artinya saya perlu menggaransi. Jadi saya repeat terus, karena kita udah mau stop di HID, karena sekarang larinya sudah ke LED, nanti ke laser, nanti ke kemana gitu ya. Jadi HID memang sudah mulai ketinggalan zaman gitu ya. Tapi masih banyak juga spare partnya. Cuma kenapa kita tidak punya stoknya ya, karena saya sudah nggak import gitu ya balasnya. Jadi saya lebih prefer Bapak beli yang di toko-toko lain yang masih punya stok balas-balas bagus-bagus gitu ya. Saya jujur terus terang ngomong apa adanya, saya sudah tidak mempunyai balas yang bagus gitu ya. Jadi saya juga sudah tidak import balas. Tapi kalau permintaannya kencang, saya juga akan import sih balasnya aja, karena stok bohlam kita masih banyak, balasnya yang habis. Karena kebanyakan trouble itu di balas ya, bukan di bohlam atau bukan di proyektor. Kenapa saya masih menawarkan proyektor pakai HID, ini stok lama. Dan masih banyak orang yang cari juga, karena begini, proyektor HID itu gampang. Rusak atau mati, Anda tinggal ganti bohlamnya, Anda tinggal ganti balasnya ya. Kalau proyektor LED mau merek apapun, saya nanti menyebut, nanti ada orang yang nggak senang saya di pojokin. Jadi merek Fahid, merek UPS, merek Sniper, merek apalah, AS lah, itu kan proyektornya sekarang banyak yang LED ya. Nah proyektor LED itu satu susah untuk di upgrade. Jadi misal kalau kurang terang ya sudah ya, kalau kurang terang ya sudah, udah nggak bisa diapain. Nah yang menjadi masalah adalah kalau LED-nya rusak adalah Anda mesti ganti segelundung, kecuali dia punya spare part-nya. Dan biasanya spare part-nya itu cocok untuk proyektor itu aja, jadi tidak bisa universal. Kalau proyektor HID itu kan universal ya, balasnya Anda mau pakai apapun tinggal colok dia bakal nyala lagi. Bohlamnya juga ya sama, dia mau pakai Kelvin 6000 ada, 4300 ada, 8000 ada, tinggal Anda cari bohlamnya. Saya cuma punya yang stok 6000 ya. Jadi proyektor HID lebih gampang untuk Anda modifikasi lagi sendiri. Contohnya ya dari bohlamnya, kalau rusak ya Anda beli bohlamnya aja. Balasnya aja Anda rusak, Anda beli balasnya aja. Kabel setnya Anda rusak ya Anda beli kabel setnya aja. Kalau yang di proyektor LED, kalau LED-nya mati ya sudah, kebanyakan buang segelundung, kecuali ada spare part-nya yang seperti saya ngomong. Nah dia ada drivernya kalau yang rusak Anda mesti cari yang benar-benar mirip dia punya. Kalau Anda nggak bisa universal, kalau proyektor HID bisa, jadi lebih fleksibel di proyektor HID ya, saya ngomong apa adanya. Dan proyektor LED ada kipas bro, di bawah atau di belakang itu ya. Kalau yang meretrofitnya nggak bisa, satu bocor, kedua masuk debu, karena kipas itu sirkulasi, jadi Anda meniup debu di dalam ruangan mesin Anda, dimasukin ke dalam headlamp. Ketiga, yang sering saya dapat komplain, Pak kok kenapa ya proyektor LED saya kalau kipas saya pasang jalanin selalu mengembun, tapi kalau saya pernah nyoba katanya kipasnya saya matiin,
dia nggak mengembun, tapi kan bisa rusak ya LED-nya tanpa kipas ya. Seperti itu banyak yang WA ke saya. Jadi kipasnya itu malah membuat ngembun. Jadi kemungkinan antara bagian luar dengan bagian dalam itu gara-gara kipas itu jadi terhubung, ada sirkulasi angin dingin, jadi membuat headlampnya bagaimanapun mengembun, karena ya namanya kipas pasti perlu sirkulasi ya. Saya ngomong apa adanya karena ini masalah di lapangan. Saya juga nggak punya proyektor LED, kecuali saya cuma punya merek dari Pro 7 ya, proyektor LED. Jadi kalau Anda mau beli boleh, cuma harganya memang tinggi, overprice ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Saya jual tapi saya ngomong itu overprice ya. Proyektor LED dia punya tiga macam, 30 watt, 35, 40 watt, dan harganya lumayan, 2 sampai 4 juta kalau nggak salah ya. P7 apa kodenya saya lupa. Ya, jadi proyektor HID masih lebih oke dibandingkan proyektor LED dari sisi yang saya jelaskan gitu ya. Saya juga nggak menutup kemungkinan proyektor LED lebih bagus, lebih terang, tapi ya ada sisi plus, ada sisi minus. Jadi Anda harus paham ya. Jadi jangan sampai nanti omongan saya diputar balikan buat Anda yang nggak senang dengan saya, nanti saya dipojokkan, wah mentang-mentang lu nggak jual, jadi lu ngomongin proyektor lu aja yang bagus, proyektor yang sekarang jelek. Enggak juga gitu ya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, tapi proyektor HID masih lebih oke dari sisi spare part. Spare part balas yang paling sering rusak adalah balas. Balas itu kalau proyektor HID universal, Anda mau beli 35, 55 terserah ya. Kalau LED saya ngomong apa adanya, kalau spare partnya ada bisa diganti, tapi kebanyakan rusak buang dan ribet. Walaupun spare part ada, penggantiannya itu harus membongkar semua. Sedangkan kalau HID kan tinggal cabut aja bolamnya di luar ya, terpisah sendiri. Nah, sedangkan LED-nya di dalam, jadi Anda harus membongkar pemasangan Anda. Jadi lebih ribet, lebih banyak kerjaannya, biaya mahal. Spare part chipnya ada nih, kita mau ganti tentu mesti membongkar semua. Slotnya udah dilem, udah segala macam, udah bagus, angel eyes-nya, kabel-kabelnya udah bagus, Anda mesti bongkar lagi ya. Tapi kalau proyektor HID, kalau bolamnya yang rusak Anda tinggal cabut dari belakang. Tapi kalau LED Anda harus bongkar semua pemasangan Anda ya. Bongkar semua pemasangan Anda, slotnya dibongkar, angel eyes-nya dibongkar, segala macam, biasanya rusak. Jadi Anda mesti ganti angel eyes baru, segala macam gitu ya. Ya saya ngomong apa adanya karena saya juga praktek ya. Oke, gitu aja, saya nggak terlalu banyak ngomong. Kita akan tes HID-nya ya. HID-nya masih bagus bro, nyala. Ya, ini saya jual tanpa balas. Jadi kalau Anda mencari balas, Anda bisa beli sendiri di online, banyak yang murah-murah. Saya bukan yang nggak mau impor, satu ya harganya mahal sekarang. Ya, nggak ngejar buat di orang yang harganya udah murah. Karena dia importnya udah dari beberapa tahun lalu. Kalau sekarang kita import lagi mahal di bea masuknya bro, di bea cukainya, di PPN segala macam ya. Agak lebih, jadi harganya nggak bisa ngelawan gitu ya. Jadi ini nyala ya HID-nya. Jadi saya sarankan Anda cari balas sendiri di online, banyak yang murah ya. Ya, masih nyala. Ada yang mau lihat? Jadi ini masih segel ya, masih segel bro, masih segel nih, plastik ya. Ini barang baru, bukan barang bekas. Kadang-kadang ada yang bertanya, Pak, barangnya baru gak? Baru bro. Nih, saya kasih lihat tuh outputnya ya. Ini masih ada plastiknya seperti itu, step cut off ya. Ya, tajam sekali bro, karena ini clear land. Ini kalau nanti plastiknya dibuka, dia garisnya warna biru ya, clear land ya. Garisnya warna biru karena ini masih ada plastiknya ya, masih ada plastiknya. Saya jual rugi sebenarnya ya, stok lama 2010 dan bahan full besi bro. Ini tahan panas, bisa 55 ya, saya akui ngomong apa adanya, bisa 55. Ini full besi bro ya, ini besi, ini berat ya, besinya tebel ya, ini full besi tuh ya. Jadi satu paket, 2 buah proyektor, 2 buah bolam, 2 buah inverter, bracketnya ya, kabel setnya bonus ya. Ada yang bertanya nanti, Pak, kardusnya seperti apa? Kardusnya seperti ini ya. Makanya saya taruh terus di sini. Kardusnya seperti ini, saya dapatnya dari begitu ya begitu. Ditanya mereknya apa? Ya Anda baca sendiri, tak ada tulisan merek ya. Tuh. Kardusnya seperti itu ya. Oh, saya kasih lihat 3 sisi. Jadi nanti Anda akan dapat seperti ini kardusnya ya.
Oke, ini warna biru ya, satu untuk Pak Aco, nanti satu lagi untuk Pak siapa saya akan bungkuskan. Saya sudah bungkuskan 3 ya setelah YouTube ini tayang. Ya, terima kasih. Oke, ini dilanjut ya, orderan Bapak atau Ibu Ina ya, Yulianti. Kabel set adalah bonus ya. Jadi kabel set bonus. Ini bracket-bracketnya ya, kabel setnya. Inverternya 2 PCS ya. Sebelum dikirim kita akan cek dulu nyala lampu Angel Eyes-nya ya. Ini stok lama, jadi barangnya masih baru, masih segel juga, cuma stok lama ya, 2010 2009, jadi sudah 11 tahun barang ini, dan kita akan cek dulu jadi supaya barangnya adalah bagus gitu ya, bukan barang rusak atau bukan barang jelek, tapi memang stok lama. Sebenarnya saya simpan sih ya. Angel Eyes-nya nyala ya, warna biru ya. Kondisi juga masih segel ya, bukan barang bekas refurbish atau apa-apa segala macam, bukan, tapi memang benar barang baru ya. Angel Eyes-nya juga nyala ya, sebelah sini jadi 2 PCS. Inverter Angel Eyes-nya kita kasih, inverter Angel Eyes-nya ya. Kabel setnya HID-nya adalah bonus. Jadi Anda beli satu paket ini, Anda harus beli sendiri adalah balas ya. Saya nggak punya stok balas seperti yang sudah saya bilang tadi ya. Saya ngomong apa adanya, to the point, balas saya tak punya ya. Kita akan cek solenoidnya ya. Ini proyektor adalah jauh dekat, jadi bisa jauh dekat, high low ya, di xenon ya. Solenoidnya masih bagus ya, jadi nggak perlu takut nyangkut, macet segala macam, karena banyak keluhan proyektor ini itu solenoidnya bermasalah ya, tidak bisa balik ya. Bagus, solenoid masih good ya. Nah, ini bohlam HID sudah termasuk ya. Kita akan cek nyala HID-nya. Anda hanya perlu sendiri membeli balas ya. Ya. Masing-masing mempunyai kelemahan kelebihan ya. Zaman sekarang proyektor memang sudah LED, tapi ini proyektor HID. Proyektor HID itu kelebihannya ya, satu, spare part gampang. Jadi kalau rusak balas Anda beli balasnya, rusak bohlam Anda beli bohlamnya. Jadi ini barang masih segel ya, bro. Ya. Nah, ini outputnya kita kasih lihat ya. Ini masih ada segelnya, jadi kurang tajam ya. Tapi kalau aslinya, kalau sudah dibuka, dia akan membentuk garis clear line warna biru. Ya, proyektor LED memang sekarang saat ini sedang musim ya. Tapi ada kelemahan, ada kelebihan masing-masing. Kalau proyektor LED rusak, Anda mesti bongkar pemasangan. Kalau ini nggak usah, ganti bohlamnya dari belakang, bro ya. Makanya punya kelebihan lebih banyak sebenarnya dibandingkan proyektor LED. Proyektor LED itu didesain kalau rusak buang. Walaupun ada spare partnya, Anda harus bongkar pemasangannya. Ribetnya di situ. Karena bongkar pasang itu nggak gampang, bro. Merusak ya. Serotnya udah terpasang, sudah dilem, Angel Eyes-nya sudah terpasang, kabel-kabelnya sudah di ini. Nah, Anda harus bongkar. Sama seperti Anda bongkar rumah lantai 1, Anda mau bongkar rumah Anda lantai 3 ya, lantai 2, lantai 3-nya Anda harus hancurin ya untuk bongkar lantai 1 ya, seperti itu. Jadi pondasinya kena semua ya. Jadi kondisinya bagus ya. Bohlam 6000 Kelvin dari CN Light, proyektor Hella Gen 3 Square ya. Lensanya sudah clear lens, dia 3 in, bentuknya kotak. Warna yang jelas sebenarnya Anda bisa pilih antara biru atau merah ya. Dulu ada putih, putihnya sudah sold out, tinggal biru atau merah ya. Square, inverter ya. Ini produk lama, bro, tapi barang masih baru ya, masih segel. Yang penting kan adalah proyektornya ya. Kita akan segera kirimkan, jadi buat Anda yang berminat
bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Jangan bertanya saya, Pak, saya minta fotonya, saya minta fotonya. Barang yang akan Anda dapatkan ya seperti yang di video ini yang Anda tonton ya. Jika Anda yakin ya Anda silakan beli, kalau merasa ragu nggak usah beli. Karena saya tidak pernah memaksa. Itu ya. Satu paket harganya silakan WhatsApp, ini tinggal kirim. Saya kasih bonus adalah kabel set. Jadi sebenarnya ini adalah jualan proyektornya ya, tapi kita kasih bonus kabel setnya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya untuk Pak Ako, Pak Teddy Indra Moko ya, dengan Ibu Ina Yulianti ya, akan segera kita kirimkan ya proyektor Hella Gen 3 Square. Terima kasih sudah order. Semoga cepat sampai ya, bisa dipasang. Terima kasih. Oke, ini orderan lanjutannya, selanjutnya ya. Jadi ini diorder melalui Bukalapak, akan kita kirim melalui Grab same day. Tipenya H11 ya. Tipenya H11, jadi buat headlamp proyektor halogen Toyota. Pastinya adalah mobil Toyota Rush ya. Toyota Rush sebenarnya gampang sekali, masangnya tinggal PNP. Jangan lupa vertikal LED-nya kiri dan kanan. Jadi di sini ada dudukannya ya. Saya sudah banyak bahas nih, diulang-ulang, jadi diulang terus ya, nggak masalah. Kalau yang merasa keberatan nonton terus diulang-ulang ya nggak usah nonton, simple ya. Jadi ini ada dudukannya 3 ya. Pastikan dulu bahwa ini tiga-tiganya ini kakinya ini masuk ke dalam. Masuk ke dalam baru diputar. Kalau belum masuk jangan diputar dulu ya, resiko patah, resiko selek, resiko segala macam. Jadi kaki 3 itu harus pas. Kalau pas itu dia masuk ya, karetnya akan ngepres. Jadi karet ini tebel, nggak perlu khawatir. Jadi tidak perlu takut khawatir bocor segala macam, nggak perlu ya. Masuk, putar searah jarum jam, kunci, kunci, selesai ya. Jadi kalau ini terpasang begini selesai, tinggal arahkan vertikal, tegak lurus, dorong maju devalut. Anda lihat hasil outputnya. Pas pada saat malam hari, arahkan mobil ke depan tembok. Jika merasa ada yang kurang atau apa, Anda bisa adjust, putar kiri, putar kanan, tarik mundur atau tarik mundur sedikit, bisa, bebas ya. Devalutnya adalah dorong maju vertikal ya. Simple kok, cara settingnya seperti itu. Jadi barang ada 2 hal yang sebelum dikirim adalah kita cek, recheck, setting, kalibrasi segala macam, suntikan thermal pass, sudah kirim, barang sampai, customer sampai, pasang, hanya perlu adjust ya. Seperti itu kita akan tes nyalanya ya, outputnya. Jadi ini saya ulang-ulang, videonya sebenarnya sudah banyak ya, tapi nggak masalah. Anda mau nonton boleh, nggak nonton ya nggak usah ditonton ya, bebas kok ya. Jadi seperti ini ya outputnya ya. Anda bisa, ini adalah devalut, dorong maju dan vertikal, dorong maju dan vertikal ya. Ininya vertikal, tegak lurus, dorong maju. Jadi kalau Anda mau setting putar kiri kanan bisa, dia akan berubah outputnya ya. Tuh, Anda tarik mundur, dia akan lebih lebar. Jadi ininya akan lebih lebar, jadi akan lebih dempet ke bumper mobil Anda, tapi devalutnya adalah dorong maju. Nah, ini dorong maju akan lebih sempit, tapi dia lebih fokus ya. Semua tergantung Anda maunya bagaimana, semua bisa di setting ya, sesuai sesuka Anda bagaimana ya. Ini bohlam adalah 30 watt ya, 30 watt. Luxnya akan kita cek berapa ya, sekalian kita ngetes bohlam, jadi nggak sia-sia Anda nonton video ini. Jadi ada perbandingannya ya, ilmunya, watt dan luxnya berapa gitu ya. Jadi standarisasinya adalah di sini ya, bohlam akan kita taruh di sini ya, kita akan lihat luxnya berapa ya, seperti itu. Jadi kita bukan buat bermain curang, tapi ya untuk mengedukasi bahwa ya bohlam ini ya begitu watt dan luxnya ya. 3.400 ya.
3.400 tuh, bolam taruh di sini. Ya, 3.300-an. Ya. Mata saya seliwer, Bro. Silau. Ya. Dari testimoni sih tembus hujan, ya. Hujan tembus atau enggak ya tergantung juga kaca film mobil Anda, tergantung juga kaca mobil Anda ya. Sebenarnya yang membuat dia nggak kelihatan itu pas pada saat hujan adalah sebenarnya adalah karena wiper Anda tidak menyapu bersih tidak menyapu bersih kaca mobil Anda. Jadi masih ada tapak terus disorot dari depan, jadinya glare. Itulah yang membuat nggak kelihatan. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena kalau kaca mobil Anda baru dipoles bersih, saya jamin kelihatan karena saya ngalamin sendiri ya. Karetnya, wipernya juga udah lama saya nggak ganti, saya baru ganti, wah sapuannya bersih, enak ya. Jadi permasalahan dua, pas pada saat hujan saya jamin LED ini tembus. Cuman permasalahan adalah ada di mobil Anda sendiri. Satu, kaca filmnya kalau tebel ya susah juga. Kedua adalah yang pasti kaca Anda dan wiper Anda. Kaca Anda jangan ada jamurnya. Kalau ada jamurnya, istilah katanya jamur ya. Sebenarnya itu bukan jamur. Jamur kan boleh dibilang kan tumbuhan, tanaman, tapi sebenarnya adalah itu residu dari hujan, itu asam ya. Jadi nempel di situ, kena asap bekas jelaga pembuangan mobil ya, karena di Indonesia, Jakarta terutamanya polusinya tinggi. Jadi kaca mobil Anda tuh ada partikel-partikel yang tidak terlihat oleh mata gitu ya, jadi glare gitu ya. Jadi saya ngomongnya gimana, pokoknya Anda kalau mengalami seperti itu, Anda bawa ke tukang poles deh ya, kaca mobil Anda poles ya. Kenapa? Karena saya baru poles kaca, baru mantep hasilnya ya, kinclong. Mau hujan mau bagaimanapun, air juga langsung turun, karet wiper juga saya baru ganti, mantap ya. Sebelumnya payahnya kenapa? Karena ya itu, orang-orang bilangnya jamur, tapi sebenarnya bukan jamur, itu adalah residu ya. Oke, akan kita segera kirimkan ya. Ini akan kita review karena ini belum dikalibrasi. Antri bro, antri. Ini lagi mau dikalibrasi, antri ya. Ini saya kirim dulu karena melalui Grab, yang lain melalui Si Cepat, JNT, Tiki ya. Terima kasih sudah order. Jika Anda ada pertanyaan silakan WhatsApp 0898 269 3838. Terima kasih. Kita lanjut ya reviewnya. Ini Automac DC ya, untuk fog lamp di order untuk Toyota Innova ya, Innova Reborn. Kemarin ini yang order dengan Pak Budi ya. Tumben saya ingat namanya ya, karena gampang, Budi ya. Terima kasih Pak Budi. Ini untuk Innova Reborn ya, fog lampnya. Kenapa saya recommended tipe ini ya, karena ini stabil ya. Stabil dalam arti sudah banyak yang pakai ya, yang komplain, yang bermasalah sedikit ya. Sebelum dikirim kita harus pastikan bahwa ini barang baru ya, barang baru dan barang bagus ya, bukan barang rusak atau barang refurbish. Tapi saya curiga nih, satu ini adalah barang bekas nih ya. Ini barang bekasnya satu nih, tapi dia ganti segelnya 120/84/83 urutan. Tapi ini saya curiga ini bekas, dibersihkan saja ya. Positif ya, ini bekasnya satu nih. Jadi saya barang ini dapat dari distributor ya, dapat dari distributornya. Jadi sebelum kirim kita harus pastikan bahwa ini barang baru ya ke customer. Jadi bukan barang bekas atau bukan barang refurbish atau bukan barang tukeran garansi. Karena kalau ada rusak garansi itu kita tukar satu pasang. Nah sepasangnya, jadi satu rusak kita tukar satu pasang. Tapi kan kalau yang satunya bagus, bisa saja distributor kan si pemegang merek mengganti ya. Nah ini saya curiga nih. Jadi akan kita kembalikan satu bekas nih. Jadi kita nggak kirimin ya. Kita tandain bro. Jadi kita nggak kirim ya. Sebentar saya ambil yang baru.
kita ambil yang baru ya. Jadi saya komitmen konsisten ya, jadi nggak asal jualan. Yang pasti Anda harus baru ya. Yang ini baru nih. Karena ini barang punya distributor, jadi kan kita tinggal jual. Cuma sebelum jual tuh kita harus quality control ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Saya mau customer dapat yang terbaik, tapi saya juga mau distributor juga dapat yang terbaik. Jadi sama-sama lah ya. Jadi kita harus sama-sama haknya yang terbaik. Ya, seperti biasa Automake DC. Chip kuning di bawah, chip putih di atas. Akan efeknya sinar kuning lebih jauh dibandingkan sinar putih. Jika Anda ingin putihnya lebih dekat ya Anda tinggal balik aja. Ini diputar, bisa dibalik gitu ya. Jadi Automake DC. Saya review secara cepat saja, yang penting adalah saya sudah bilang ini barangnya baru. Saya sudah cek juga ya. Yang bekas-bekas kita nggak mau kirimkan lah, buat apa. Ya. Kita akan kembalikan itu ke distributor. Jadi ini barangnya baru ya. Terima kasih Pak Budi sudah order. Baru nih bro, dijamin ya. Nah ini satu lagi untuk Honda Freed ya, H4. Saya juga baru selesai kalibrasi ya. Yang ini belum nih. Ini agak ribet kalibrasinya, jadi agak lama ya. Sorry ke pending terus. Jadi yang ini dulu yang kita bungkus. Jangan lupa pasang dulu ininya, klipin, pasang karet, baru pasang bolam ya. Jangan lupa karet itu di tengah-tengah, jadi kipas angin harus di belakang. Jangan lupa setelah pasang cek dan recheck bahwa angin itu bisa tembus keluar dari karet. Jangan sampai karetnya menutupi heatsink bagian sini sayap-sayapnya ya. Terima kasih sudah order juga untuk Bapak, sesuai janjinya ya, gentleman. Habis tahun baru saya order. Nah, terrealisasi ya. 29 ya, watt dan luxnya gede ini ya, dan stabil yang penting ya. Common ground, common positif bisa. Pemasangan tinggal PNP kok ya. Barang sudah saya kalibrasi, jadi saya sudah suntikan thermal paste, tambahkan sudah ada yang dipapas sudah. Jadi nanti barang sampai Bapak harus lakukan kalibrasi sendiri. Adalah bagaimana caranya, yaitu yang tadi saya bilang, pasang ininya dulu, klipin, pasang karet, baru pasang bolamnya. Bapak hanya perlu mengarahkan dia putar ke arah jam 11 atau jam 12. Untuk pastinya silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Bagaimana cara mencarinya, nanti silakan WhatsApp ya, malam-malam nyarinya ya, supaya cut off-nya bagus. Oke, terima kasih. Nanti saya lanjut, saya review secara cepat saja. Kita lanjut ya. Jadi ini sudah kita kalibrasi ya. Jadi nanti juga pemasangannya bisa full adjustable ya. Full adjustable dalam arti di setting maju mundur dan putar ya. Maju mundur dan putar bisa. Ini tipe sorotan atas bawah ya. Chip Cree XHP 50 first generation, dia Cooper belt. Jadi ini relatif lebih lifetime-nya lebih panjang. Kenapa? Karena tidak ada komponen bergerak ya, hanya pendinginnya Cooper belt ya. Keunggulannya tipe ini seperti itu. Jadi keunggulannya satu, kita sudah setting bisa adjustable maju dan mundur dan putar. Serviceable dalam arti kalau chipnya mati kita bisa ganti, tapi saya yakin ini umurnya, lifetime-nya panjang sekali ya. Panjang sekali bro. Karena tidak ada komponen bergerak ya, dan chipnya menggunakan Cree relatif lebih awet ya. Keunggulan lain lagi, dia upgradeable jadi dalam arti kalau ini Anda merasa nggak kurang terang, Anda bisa upgrade drivernya ya. Kita akan coba cek wattnya berapa ya. Wattnya berapa ya. Untuk low beam itu 14,9 15 watt ya. Terlihat nggak di wattmeter nih ya. Jadi untuk low beam 15 watt. Tapi kita mau setting, kita mau mengetahui berapa luxnya ya. Standar luxnya kan kita biasa mengukur adalah bohlam ditaruh di sini tegak ya. Ditaruh di sini mengarahkan ke situ. Tapi karena dia ada Cooper belt ya, kita nggak bisa menyamakan dengan bohlam biasa. Kenapa? Karena dia jatuhnya lebih tinggi ya. Karena kita harus
sama-sama pendek ya, harus sama-sama pendek, jadi tidak bisa. Jadi saya mempunyai standarisasi sendiri ya, untuk Cooper belt. Kita akan mengukurnya dengan metode yang berbeda, tapi metode tidur mungkin ya, seperti ini ya. Sebenarnya sih, atau kalau nggak kita bikin standarisasi sendiri. Kalau untuk Cooper belt itu di ujung aja deh, di ujung. Jadi di sini nih, di ujung misalnya di sini, atau bagaimana gitu ya enaknya. Karena kalau kita ngukur di sini dia tinggi, atau kita mau bikin standar tinggi, tapi kadang-kadang ada Cooper belt yang lain tingginya berbeda, hasilnya akan berbeda. Jadi kita mendingan bikin standar baru ya, standar 2021, lebih enak seperti itu. Jadi ketahuan. Jadi hasil ini tidak, yang Cooper belt ini nggak bisa dibandingkan dengan yang versi kipas, karena kipas kan pendek ya, Cooper belt ada tinggi, jadi ininya tinggi gitu ya. Atau kalau dulu saya tekuk ininya beginiin, tapi kadang-kadang suka nggak valid ya, karena hasil dari lux itu maju dan mundur sedikit aja dia hasilnya beda, sensitif gitu ya, sensitif nih angka ini. Jadi kita bagaimana ya standarisasinya enaknya, atau kita taruh begini. Yang paling enak mungkin taruhnya di ujung lah ya, di ujung nih, di ujung sini nih. Jadi standarisasinya beda ya, angkanya akan berbeda sebenarnya. Tadi low beamnya kan 15 watt, kita akan ukur nih 15 watt itu di ujung ya, di ujung itu 1500-an. Jadi sebenarnya adalah ini kelasnya adalah sekitar 2000-an ya untuk low beamnya. Kalau kita ukur di sini ya, kalau kita ukur di sini tuh bisa 3000-an dia. Tapi ini ditekuk. Jadi kalau di sini aja bisa 1400, 1500, artinya kalau dideketin begini ya sekitar 2000-an lah ya. Kalau dulu sih saya ngukur sekitar 2200-an. Jadi standarisasinya segitu ya, 15 watt. Ya, 15 watt untuk low beam. Kalau untuk high beamnya total sekitar 22-an kalau nggak salah ya. Ini low beam 15, high beamnya sekitar 21. Oh 22 ya. Ini low dan high-nya lah. Tipe sorotan atas bawah ya. Tipe sorotan atas bawah itu tidak ada blank spot. Jadi waktu low beam nyala bagian chip sebelah sini, waktu high beam adalah sebelah sini. Ya. Jadi tidak ada blank spot, height-nya tinggi ya, seperti itu karakternya. Ya. Jadi keunggulannya seperti itu ya. Saya bicara soal keunggulannya dulu. Serviceable ya, awetnya ini dalam arti ya nggak ada kipas angin bro, bisa diservis juga chipnya, bisa di-upgrade juga ya, bisa diservis juga, bisa di-upgrade juga, bisa ganti chipnya ya. Keunggulannya seperti itu, adjustable ya, maju mundur putar bebas. Kelemahannya sebenarnya dari pabrik bawaannya wattnya kurang besar ya, hanya sekitar 15 watt, kurang 5 watt ya. Kalau 5 watt lagi dia 20 watt jadi real ya. Jadi ini kurang real ya, kurang real wattnya. Tapi sebenarnya kalau Anda sudah cocok, sudah oke, patternnya di mobil Anda sudah cocok, di kemudian hari Anda bisa upgrade drivernya ya. Versi ini adalah punya saya, adalah versi drivernya yang dari aluminium ya. Ada yang jual dari plastik ya. Ini adalah versi aluminium ya. Kita akan cek watt dan luxnya ya sebelum dikirim ya. Ini low beamnya kita akan cek ya. Oke, 1400-an, 1500 ya, sama seperti tadi ya. Watt dan luxnya low beam 15 watt, high beamnya adalah 22 ya. Jadi sesuai ya. Kita tinggal kirimkan hari ini ya. Sudah saya kalibrasi. Memang pemasangannya agak sulit. Saya juga kalibrasinya tipe ini agak sulit ya. Jika Anda ingin order tipe ini silakan WhatsApp 0898 269 3838. Memang tidak ada yang perfect ya. Semua ada plus dan minus. Oke. Terima kasih. Tapi tipe ini adalah paling enak sebenarnya, paling awet. Nggak ada kipas bro ya. Dia hanya mengandalkan ini aja. Dan jangan lupa nanti ini dimekarin ya, Anda baca di sini warningnya. Oke, terima kasih.
Nah, ini orderan yang akan segera kita kirim ya. Terima kasih untuk Pak Ferdi Wijaya. Terima kasih untuk Pak Joko Prasetyo Budi. Terima kasih untuk Ibu Rini Wahyuni. Terima kasih untuk Winsenit. Terima kasih untuk Budi Kristanto ya. Nanti kalau nggak bisa pasang silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Terima kasih. Oke, selamat siang ya. Ini orderan yang masuk lagi. Jadi ini orderan ramai ya, H11 ya. Tadi H11 buat Toyota Rush ya, pakai Gojek dikirim, sudah jalan. Nah, ini H11 ini diorder lagi untuk Nissan ya, Nissan Pathfinder. Jadi mobil CBU ya, Nissan ya, Nissan Pathfinder setir kiri lagi ya, setir kiri, dan dia belum proyektor, jadi masih reflektor. Jadi Nissan Pathfinder sih saya juga sudah cek ya, mirip seperti Nissan X-Trail atau Nissan Kasa ya, secara grillnya gitu ya. Jadi ini versi CBU ya. Kalau di Indonesia mungkin ngomongin Nissan X-Trail ya. Tapi kalau di luar negeri ngomongin Nissan Pathfinder, tapi setir kiri nih CBU ya. Ini diorder COD ya, melalui si cepat Bukalapak. Soal setir kiri setir kanan gampang sekali bro ini ya, full adjustable kok, kanan kiri Anda nggak perlu takut ya. Saya juga nggak takut, maksudnya bukan nggak takut gimana. Jadi intinya adalah ini enak ya, adjustable, maju mundur. Soal fokusnya Anda mau agak buang ke kiri, buang ke kanan bisa ya, karena bebas Anda mau nyetingnya seperti apa. Saya sih berharap sih cut off-nya garis lurus ya, garis lurus, jadi kiri dan kanan nggak ada masalah. Cuman intinya adalah ini kan dipasangnya nanti adalah center terhadap kaki ini ya, tegak lurus. Nah, Anda bisa putar begini sedikit, putar begitu sedikit ya. Satunya lagi sebentar, satunya lagi itu diorder buat custom ya. Custom, jadi dalam arti custom itu dia mobilnya BMW E39. Anda tahu sendiri E39 itu proyektornya aslinya bawaannya H7. Dan H7 proyektornya kan agak aneh. Jadi mungkin mobilnya ini beli second, jadi dia sudah di retrofit ulang menggunakan proyektor H11 halogen. Nah, H11 halogen ini saya tebak pasti dia memakai proyektor seperti Honda CR-V, BR-V, Toyota Camry atau Toyota Fortuner menggunakan H11. Jadi sangat enak juga ya, adjustable sama seperti tadi saya deskripsikan buat Toyota Rush ya. Pantatnya seperti begini ya, saya tidak perlu mengulang, Anda bisa nonton di review sebelumnya. Jadi kalau H11 enak sekali, pantatnya seperti ini ya. Ya, tinggal dorong aja ke kanan, dan ininya vertikal ya. Vertikal, dorong maju, mentok. Anda mau tarik mundur bisa, mau putar kiri putar kanan juga bisa. Enak sekali bro ya. Pemasangan tinggal PNP. Jadi ini rame hari ini H11 ya. Satu lagi sebenarnya mau pasang juga, mau datang ke Jelambar ya. Alamat saya di Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Tapi jangan lupa mau datang pastikan bahwa mau pasang gitu ya, karena sebelum Anda datang barangnya kita siapkan dulu ya. Jadi kalau mau ngobrol, mau curhat ya silakan WhatsApp saja ya, akan saya bales kok. Jadi kita menghindari tatap muka ya, karena ya untuk kesehatan bersama. Ya, 30 watt tadi 3300 lux ya. Stabil, terang sekali bro, 5500 Kelvin sampai 6000 Kelvin ya. Hujan masih oke menurut dari testimoni. Saya juga yakin masih oke kok, masih tembus gitu ya. Ya, sambil kita lihat wattmeter loh, wattnya sesuai atau tidak, karena ini semua sudah dipasangkan wattnya yang sesuai, yang dropnya sesuai gitu ya. Jadi kanan dan kiri seimbang ya, karena kita jualan bolam ini bukan asal jual, tapi melalui proses yang panjang ya, quality controlnya. Quality control satu dari watt dan luxnya harus sama ya, kita samakan. Jadi nggak boleh yang ini tuker-tuker ke situ, karena kita sudah nyamain gitu ya, udah kita samakan. Nah, terus kita suntikan thermal paste di tengah, kita tambahkan tuh, kadang-kadang masih sisa banyak, kita lap-lap pakai tisu ya. Sudah dikalibrasi juga ya. Kalibrasi yang saya lakukan adalah yaitu satu, mengukur ketinggian ini pas nggak
ada yang perlu bagian dipapas plastiknya, namanya juga buatan pabrikan ya, jadi buatan massal. Kadang-kadang seperti Anda bikin ember dari plastik kan suka ada lebih, ya itu yang bagian-bagian kita buang, kita suntikan thermalpaste. Ya pokoknya kita pastikan bagus. Nah itu yang satu. Jadi kalibrasi setting yang kita lakukan. Kedua adalah barang sampai. Barang sampai Anda harus pasang. Anda kalibrasi adalah Anda hanya menyetel fokusnya maju dan mundur. Udah itu aja, selebihnya PNP. Saya rasa Anda bisa sendiri, gampang ya. Kalau nggak bisa pun akan kita pandu. Silakan WhatsApp 0898 269 3838 ya. Anda bisa order ini, kalau Anda mau order dengan saya langsung melalui Bukalapak, akan saya proses langsung secepatnya dan saya sendiri yang memegang akun tersebut. Nah, misalnya kalau Anda order melalui Shopee F3 Moto Lighting pun bisa, itu reseller saya ya. Tapi nanti saya tunggu konfirmasi dari reseller saya bahwa ada orderan. Misalnya kalau dia barangnya tidak ada, ya akan kita proses dari sini kirimnya. Tapi kalau stoknya ada, ya dia akan langsung proses sendiri, jadi dikirim dari stok mereka ya, atau di Tokopedia sama reseller juragan lampu. Saya hanya memegang akun di Bukalapak ya. YouTube saya adalah Jungki Wenas Juragan Lampu. Anda kalau butuh bantuan silakan 0898 269 3838 WhatsApp ya, silakan chat saja ya, pasti akan saya balas. Oke, terima kasih. Oh ya, satu hal lagi, kenapa bolamnya Anda sering lihat ya? Ada yang bertanya kepada saya, kenapa kok bolamnya dibegini-beginiin pas pengiriman atau segala macam. Sebenarnya sederhana ya logikanya. Karena chip kri ini nongol ya, chip kri ini nongol ya, lebih, jadi istilahnya lebih nongol ya dibandingin badannya. Jadi saya takut resiko ininya kecoel ya. Jadi kalau chip kri ini kan ada semacam lensanya. Nah, lensanya itu kan lebih nongol. Jadi kalau takut kesenggol, kecoel, segala macam, takut rusak gitu ya. Makanya kita tutupkan ini. Ya. Dan satu hal lagi, Anda pas masang ya, kalau kedalamin headlamp atau ke mana ya, jangan sampai ya ininya tuh, istilahnya perlakukanlah pemasangan bohlam itu dengan baik ya. Jangan sampai chipnya ini kecoel ke bodi lampu atau ke besi-besi di ruangan mesin gitu ya. Karena misalnya kalau nggak masuk, jangan dipaksa. Jadi cari dulu lubangnya yang pas ya. Cari dulu lubangnya yang pas, jangan main sodok aja bro ya. Jadi cari dulu supaya bisa masuk dengan benar, baru diputar segala macamnya. Kalau belum pas jangan dipaksa. Kenapa? Karena kalau chipnya ini kena, robek ya, bisa rusak ya. Keunggulan chip kri itu adalah salah satunya itu dia ada lensa ya, lensanya cembung. Jadi kri itu keluarga LED yang ada lensanya. Keuntungannya banyak bro, dibandingkan dengan LED-LED lain yang cuma gepeng begitu aja ya. Jadi waktu LED dinyalakan ya, si sinar ini kan bisa ke sini bisa ke situ. Jadi walaupun ininya agak misalnya tebal, jadi tapi garis gelapnya itu tipis nih, seperti ini nih, akan saya tunjukkan ya. Nah tuh ya, Anda bisa lihat nih ke depan, ke atas di H11 ini. Makanya kenapa saya rekomendkan untuk proyektor juga, bagus bro. Tuh LED ini di sini silau nih, saya silau banget ya. Nah ini kan ini kan bagian terangnya, ini bagian terangnya, di tengahnya ini nggak ada blank spot tuh, Anda lihat sedikit saja. Karena kenapa? Dia nongol chipnya ya, paham nggak? Tuh ya, sedikit saja bagian yang gelapnya, bahkan samar-samar. Kenapa? Karena chip ininya tuh di kamera pun kelihatan ya. Ini kan bagian sisi sininya, ini bagian sisi sininya. Nah Anda lihat di tengah begini juga masih kelihatan tuh terangnya gitu ya. Nah di bagian tembok sedikit saja tuh bagian yang blank spotnya, samar-samar saja gitu ya. Nah makanya salah satu keunggulan chip kri itu seperti itu ya. Keunggulannya salah satu seperti itu, karena chipnya ini nongol tuh. Jadi bagian yang gelapnya itu nggak terlalu gelap, tapi samar-samar ya.